Jadi begini Pak, apakah nanti polisi menerima laporan Pak Kamarudin, sedangkan TG eh, tim gabungan pencari fakta ini belum selesai Pak? Karena kan ini masih berjalan Pak, jenderal-jenderal ini. Ya silakan Baik, Pak Kamarudin. jadi tim pencari fakta apa yang berjalan sekarang kan pelapornya kan adalah Ibu Putri Chandrawinata. Pelapor kedua Chandrawati. Chandrawati ya. Pelapor kedua adalah Bapak Ferdi Sambo atau Irjen Pol Ferdi Sambo. Lalu pelapor untuk kejadian tindak pidana pembunuhan ini siapa? Sudah ada belum laporannya? Katanya masih ada olah TKP Pak, mereka-mereka yang diketuai oleh Bapak Wakapolri. Saya tidak berbicara tentang olah TKP. Yang saya tanyakan adalah apakah sudah ada laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana? Ya, belum ada. Belum ada, hanya laporan soal pelecehan ya. Laporan pelecehan. Setahu saya belum ada. Laporan yang ada sekarang adalah dugaan tindak pidana pelecehan atau dugaan tindak pidana pengancaman. Pengancaman. Ya, di Kapolres. Yang tidak tahu. Tetapi dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pembunuhan terencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain belum ada. Oleh karena itulah saya sebagai penasihat hukum dan atau kuasa hukum keluarga almarhum akan membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana, junto pembunuhan, junto penganiayaan menyebabkan matinya orang lain, junto pencurian handphone, junto peretasan handphone, kan begitu, atau tindak pidana telekomunikasi. Nah, kalau dikatakan sudah ada tim investigasi atau tim yang dibentuk oleh Kapolri dan Wakapolri, menginvestigasi apa? Menginvestigasi pengancaman, menginvestigasi dugaan pelecehan seksual. Kan kita belum tahu. Lalu apakah sudah polisi buatkan laporan model A misalnya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan? Sudah ada nyata orang terbunuh, kehilangan nyawa, baik karena kekerasan maupun karena dugaan lainnya, kan belum ada. Lalu apa yang diinvestigasi? Oleh karena itulah saya sangat yakin bahwa penyidik SPKT Barreskrim Polri akan menerima laporan dugaan tindak pidana pembunuhan terencana, kan begitu, termasuk juga pencurian handphone dan atau pencurian dekorder dan sebagainya itu, atau dugaan perusakan tindak pidana tempat kejadian perkara dan seterusnya itu. Ini kan harus diusut. Soal mereka lakukan atau tidak itu kan soal lain. Yang penting kita laporkan dulu, karena nanti kita yakin akan ada penyidik dan atau pimpinan Polri yang bekerja sesuai undang-undang. Sama halnya misalnya dulu ketika saya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi IKTP, Hambalang, Wisma Atlet dan sebagainya itu, memang awalnya kan tidak diproses. Saya laporkan di Barreskrim kan sampai hari ini tidak diproses. Saya laporkan di Kejaksaan Agung kan sampai hari ini tidak diproses, tapi di KPK diproses, kan begitu. Jadi oleh karena itu jangan pernah berputus asa untuk memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan. Memang tidak mudah memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan itu, karena sulit faktanya. Tetapi kalau tidak kita perjuangkan, ya mau sampai kapan? Tetapi kalau kita perjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya, saya melihat apakah di tingkat penyidikan, apa penuntutan atau pengadilan, banding atau kasasi, biasanya bisa kita dapatkan gitu loh.